Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua. Dan admin mengatakan ini merupakan kabar buruk buat peserta yang sudah dinyatakan lulus atau sudah siap untuk melakukan pemberkasan, teman-teman ya. Nah, ternyata ada informasi terbaru yang bisa saja membuat peserta yang lulus tersebut tidak aman. Dan ini informasinya sangat penting dan baru saja disampaikan oleh panitia. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, simak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, atau buat rekan-rekan yang belum menekan tombol subscribe untuk channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut saja ke informasi intinya. Nah, di sini teman-teman ya, di mana kita bisa lihat ini informasi pertama dulu yang akan admin sampaikan, karena kita bisa melihatnya dulu dari sini, di mana pada tanggal 10 Oktober yang lalu, Bapak Abi Ridwan mengatakan bahwa sebenarnya mulai tadi malam tanggal 10 bulan 10 2021 pukul sekian sampai dengan tanggal 12 bulan 10 2021 pukul 23 sekian menit, Panselnas sudah membuka masa sanggah. Silahkan login ke akun SSCASN untuk mereka yang merasa keputusan Panselnas ada yang keliru. Ini tentangmu, bukan tentang dia. Nah, di sini kita bisa lihat bersama, ini tentangmu, bukan tentang dia, bukan tentang kompetitor. Nah, iya, hanya tentang kamu, kata beliau. Nah, ternyata teman-teman ya, sekarang ada rencana akan dibuat atau dibuka suatu opsi tentang aduan, teman-teman ya. Dimana 1 jam yang lalu Bapak Abi Ridwan membuat postingan di Twitternya, mengapa dia yang lolos. Mungkin itu yang Anda pikirkan, mau menyanggah tapi tidak bisa karena menyangkut orang lain. Nah, mau menyanggah tapi tidak bisa karena menyangkut orang lain. Nah, ini sama dengan yang disampaikan oleh beliau di postingan sebelumnya. Nah, jika sekiranya dibuka aduan tentang akurasi dapodik yang menyebabkan seseorang menjadi lolos tahap 1 P3K Guru, kira-kira apa yang akan dilaporkan? Ini tanda tanya. Apa yang akan dilaporkan? Kali ini tentang dia, L. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, jika sekiranya dibuka aduan. Nah, apakah ada rencana dari Panselnas untuk membuka aduan tentang akurasi dapodik ini yang menyebabkan seseorang menjadi lolos tahap 1 di P3K Guru? Nah, jika ini benar-benar dibuka teman-teman ya, aduannya sudah benar-benar dibuka, di sini ada pertanyaan, kira-kira apa yang akan dilaporkan? Kali ini tentang dia. Nah, di sini kita bisa lihat bersama ada 4, teman-teman ya, ada 4 poin di sini. Yang pertama yang bisa kita adukan, inaktif mengajar besar daripada 2 tahun. Inaktif, jadi dia tidak aktif mengajar besar daripada 2 tahun. Dalam artian dia cuma aktif cuma 1 tahun begitu di dapodik, teman-teman ya, berdasarkan dapodik. Terus yang kedua, nah di sini di yang kedua ini, sekolah induknya ganda. Nah, ini tidak boleh juga jika ada peserta yang dinyatakan lolos di tahap 1 ini, sesuai di sini teman-teman ya. Ternyata dia sekolahnya ganda, maka rekan-rekan bisa melakukan aduan. Ini bisa melakukan aduan. Dan yang ketiga, serdik palsu atau orang lain. Nah, yang ketiga ini bisa saja serdik yang dia punya itu sebenarnya serdiknya palsu. Serdik palsu atau orang lain. Nah, ini juga bisa rekan-rekan adukan. Terus yang keempat, salah afirmasi. Ini salah afirmasi. Nah, kita lihat contoh misalnya teman-teman yang salah afirmasi. Ini sebagai contoh saja. Misalnya di sini ada salah satu sekolah, ada 2 peserta yang lulus dan yang satu itu lulus dengan serdik. Serdiknya di sini nilainya kita lihat ada 500, teman-teman ya. Nah, ternyata rekan kita ini mungkin saja dia tidak punya serdik, atau mungkin serdiknya tidak linear dengan jurusan yang dia pilih atau formasi yang dia pilih. Nah, kalau seperti itu kasusnya, maka yang di nomor 2 ini
bisa melakukan aduan jika aduannya sudah dibuka. Bisa melakukan aduan teman-teman ya. Dan bisa saja jika terbukti aduannya benar, maka peserta yang pertama ini dinyatakan tidak lolos dan akan digantikan oleh peserta yang XP3 ini, atau yang lolos berdasarkan kategori 3 berdasarkan Permenpan RB 1169 teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini contoh teman-teman ya. Atau misalnya dia mendapatkan afirmasi usia 35 tahun padahal usianya belum mencapai 35 tahun. Nah, itu juga contoh lainnya. Atau misalnya mendapatkan afirmasi sebagai K2 atau THK2 padahal sebenarnya dia bukan THK2. Nah, selain daripada informasi ini, ada juga informasi lainnya yang disampaikan oleh Bapak Abi Ridwan. Di sini teman-teman ya, dia itu menjawab atau memberikan pernyataan keras kepada komentar ya, atau postingan begitu dari salah seorang rekan kita, mengatakan bahwa di tahap 2 dan 3 akan ada proses optimalisasi formasi kok. Jadi yang sudah lulus passing rate akan diarahkan di formasi yang peluang diterimanya lebih besar. Dia di sini mengatakan bahwa akan diarahkan di formasi yang peluang diterimanya lebih besar. Nah, Bapak Abi Ridwan menjawab di sini ngawur. Nah, dalam artian itu tidak mungkin teman-teman ya. Jadi itu tidak mungkin. Jadi yang mendapatkan informasi seperti ini bahwa akan diarahkan langsung pada formasi yang berpeluang itu tidak mungkin teman-teman ya. Dan admin juga akan mengingatkan kembali buat rekan-rekan semua bahwa untuk masa sanggah itu terakhir pada tanggal 12 Oktober. Jadi rekan-rekan silahkan melakukan sanggah jika memang membutuhkan untuk melakukan sanggah teman-teman ya, karena ini akan berakhir pada tanggal 12 Oktober atau tepatnya di hari ini. Jadi silahkan melakukan sanggah jika memang perlu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini informasinya memang sangat penting buat kita ketahui bersama, dan semoga saja pada saat dibuka aduan nanti ada sedikit saja kesalahan dari rekan kita teman-teman ya, atau bahkan mungkin tidak ada, agar peserta yang lulus itu akan tetap menjadi lulus seperti itu. Karena ini sudah memasuki akan memasuki tahap pemberkasan NIP buat peserta yang L atau lulus. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.